Yang kedua, dibutuhkan adanya rahim profetik untuk membawa orang-orang percaya sekali lagi mengalami pengalaman kelahiran baru. Dalam arti, menerima limpahan kasih Bapa yang menghapuskan segala bentuk konflik batin, kebencian, ataupun berbagai bentuk sifat mementingkan diri yang lainnya, dan menyatakan kasih ilahi tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk orang-orang percaya yang sudah pernah mengalami kelahiran baru sejati, tapi berhasil kembali diseret oleh si jahat untuk sekali lagi menyimpan ganjalan ataupun berbagai jenis konflik batin lain di dalam batinnya. Demikian juga untuk orang-orang percaya yang belum pernah mengalami jenis kelahiran baru yang sejati, yang walau sudah menyatakan diri sebagai orang percaya, tapi orang Kristen, tapi belum pernah mengalami karya Roh Kudus yang membasuh segala bentuk konflik batin, kebencian, dan sifat mementingkan diri sendiri dari dalam batinnya. Kedua jenis kelompok orang percaya ini sekali lagi membutuhkan suatu pengalaman rohani yang bersifat pribadi, di mana Roh Kudus sekali lagi dikondisikan untuk dengan leluasa dapat bergerak dan menjamah kehidupan orang-orang tersebut dengan kasih Bapa. Sekali lagi membasuh segala bentuk konflik batin atau emosi negatif yang ada dalam batin mereka, lalu memenuhinya dengan kasih dan kehidupan ilahi. Inilah yang saya maksudkan sebagai rahim profetik. Ada suatu dimensi rohani yang tercipta di setiap pertemuan ibadah, di mana dimensi rohani tersebut tercipta sebagai akibat adanya hamba-hamba Tuhan yang membawa dimensi kasih dan kehidupan ilahi di dalam hidupnya. Melalui pelayanan dan kehidupan hamba-hamba Tuhan itulah, sekali lagi, Roh Kudus mendapatkan keleluasaan untuk bergerak dalam kehidupan setiap orang percaya yang sudah kehilangan dinamika atau momentum kelahiran baru di dalam hidupnya. Roh Kudus kembali memiliki peluang untuk dapat menjamah dan mengubahkan, menghubungkan kembali kehidupan setiap orang percaya dengan keberadaan Bapa sendiri. Melalui kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Dia pakai untuk menciptakan rahim profetik inilah, ada banyak orang percaya yang pernah kehilangan dinamika kelahiran baru. Sekali lagi, kehidupan mereka dibawa untuk terhubung dengan keberadaan sang pokok anggur kebenaran tersebut, dan terus bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka untuk menjadi semakin serupa dengan keberadaan Bapa sendiri. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-48 menuliskan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 menuliskan, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Melalui realita hadirat Tuhan yang dibawa oleh para hamba Tuhan, yang memang hidupnya terhubung nyata dengan realita keberadaan Tuhan, akan ada banyak jemaat atau orang-orang percaya, bahkan para hamba Tuhan yang dahulu pernah mengalami kasih mula-mula, menjalani kehidupan sehari-hari dengan ada dimensi kasih ilahi yang meluap-luap dari dalam batinnya. Tapi akibat mengalami berbagai peristiwa negatif tertentu, mata hatinya kembali diserongkan oleh iblis. Dari yang awalnya hanya tertuju kepada keberadaan Tuhan, jadi mulai berfokus pada kondisi atau keadaan dirinya, masalah-masalahnya, atau kondisi dan keadaan negatif yang ada di sekelilingnya, sehingga mulai kembali menyimpan kegetiran hidup, berbagi kepahitan, kekecewaan, ataupun akumulasi emosi negatif lainnya. Hal inilah yang membuat orang yang bersangkutan jadi kembali terputus dari pokok anggur kebenaran yang ada. Seharusnya, apapun kondisi, keadaan, ataupun orang-orang yang harus dia hadapi, senegatif apapun itu, harus dia bawa dalam doa kepada Bapa dan meminta untuk Bapa memberi firman berkaitan dengan kondisi atau orang yang harus dia hadapi tersebut.
Firman yang ia terima dari Bapa harus terus dia jadikan sebagai acuan untuk menetapkan langkah, pengambilan keputusan, ataupun sudut pandangnya dalam melihat atau menilai segala sesuatu. Hanya dengan adanya firman yang berkaitan dengan situasi yang memang harus dihadapi tersebut, orang percaya atau hamba Tuhan tersebut jadi bisa terus menjagai hidupnya bersih dan terus menikmati berbagai mujizat atau hal-hal yang ilahi. Injil Yohanes pasal 15 ayat 3-4 menuliskan, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saya berdoa, biarlah kedaulatan tangan Tuhan sekali lagi diberlakukan atas setiap jemaat atau hamba Tuhan yang sedang diserongkan oleh si jahat itu. Biarlah Roh Kudus kembali mempertemukan jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang mulai dibawa hidup dalam kebencian, dendam, ataupun konflik batin tersebut untuk kembali terhubung dengan para hamba Tuhan yang membawa realita kasih dan hadirat-Nya. Sehingga sekali lagi mereka bisa dilahirkan kembali di dalam kasih dan kesetiaan-Nya. Kembali dibawa terhubung dengan realita keberadaan Bapa sendiri. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.